kali ini saya akan memberikan tutorial lagi setelah kemarin saya upload tutorial masalah insert baris ya pada dua sheet langsung. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kita memberikan fungsi atau rumus sum if pada VBA ya. Jadi misalkan seperti ini ada transaksi untuk pembayaran angsuran ya, pinjaman. Jadi nanti dia terbagi, ada total yang dibayar, pokoknya berapa, bunga berapa ya. Ini untuk form transaksinya. Tapi nanti dia akan masuk ke laporan kawan ya. Nah, sehingga untuk bisa masuk ke laporan di sini kan tidak ada ini di kolom K, kemudian di kolom L tidak ada. Ini yang sudah muncul nggak ada formula, hanya angkanya saja ya teman. Bagaimana dia bisa otomatis masuk di kolom K untuk jumlahnya, kemudian di kolom L untuk pokok dan seterusnya ya. Nah, ini kita akan menggunakan sum if kawan. Nah, yang pertama nanti teman-teman harus pastikan kalau memang di sheet yang akan diisi data ya, apapun itu sheetnya, di bawah ada jumlah. Nah, ada jumlah seperti ini kawan, ada total gitu ya. Nah, ada total gini ya, maka nanti dalam scriptnya itu harus hati-hati gitu ya dalam menentukan loopingnya ya. Nah, jadi sekarang coba saya tambahkan dulu ya contohnya ini. Nah, ini adalah form transaksi. Saya tambahkan ini nama yang sama ya, sudah ada. Kemudian saya simulasikan tanggal 31 Juli 21, ini sembarang aja, BCA, dia sudah setor 575, ini saya beri nominal lain 650, kemudian rinciannya 600, ya, bunganya 50, saya klik simpan. Oke, ya, dia masuk kawan, ya, masuk di sini. Nomornya kan ini belum ada formulanya ya. Sekarang kita lihat, berarti untuk nama dia ada 575 sama 650, jadi totalnya adalah 1.225.000 ya untuk jumlah yang dibayar. Nah, sekarang kita lihat pada sheet laporan. Nah, 1.225 ini kawan. Kemudian untuk ininya pokoknya berarti 500 sama 600 1.100. Nah, sisanya berarti yang 125 aja. Jadi kalau kita total berapa? Ini di bawah 1225 ya. Nah, ini gimana caranya? Kali ini tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk pada scriptnya kawan. Jadi di form bayar angsuran, jadi di scriptnya ada di tombol simpan berarti ya kawan. Nah, ini tombol simpannya, scriptnya. Nah, tadi yang saya maksud, teman-teman harus hati-hati. Jadi pada saat menentukan for i 9 to ya, ini kan untuk menentukan bahwa datanya itu dimulai pada baris ke-9 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini data yang di sheet tujuan itu dimulai pada baris ke-9 ya. Nah, karena totalnya itu ada di baris ke-200 ini 201, berarti to-nya itu teman-teman bikin sampai 200 atau boleh yang penting di atasnya 201 ya. Jadi ini perlu perhatikan, kalau teman-teman to-nya sampai 300 maka ini formula ini hilang nanti kawan, formula ini hilang ya. Di sini kan kita maunya sama dengan sum K9K katakan 199, kan kita maunya gini jadinya. Jadi ini nanti yang harus diperhatikan ya. Oke, sekarang ini saya tunjukkan dulu. Kita deklarasi seperti biasa, baris akhir ada baris ya, atau mau dibalik baris dulu nih, baris akhir boleh. Nah, kenapa ada dua? Karena kita akan melibatkan dua sheet kawan ya. Ada sheet untuk bayar angsuran, untuk sheet transaksinya, dan ini nanti akan akses ke sini sheet laporan. Jadi ada dua sheet, kita deklarasikan. Ini terserah terbalik nggak masalah ya. Tapi dari sini kita belum menentukan baris akhir untuk yang sheet berapa, kita belum menentukan di sini kawan. Baru kita mendeklarasikan ada definisi atau variabel baris akhir dan baris. Kemudian WS-nya kita deklarasikan WS1 worksheet, WS2 juga worksheet. Kita belum menunjuk ini worksheet yang mana, baru deklarasi ya.
kemudian baru di sini kita tentukan WS1-nya adalah sheet bayar angsuran, WS2-nya adalah sheet laporan. Jadi kalau dilihat di sini ya ini sheet bayar angsuran dan ini adalah sheet laporan. Jadi gitu, kawan. Ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin RNG1. Ya, ini namanya bebas saja, teman-teman ya. Nggak harus RNG, cuman kan RNG ini maksudnya kan range ya. Kita akan memblok di sini. Memblok apa? Dari sheet 1, apa WS1, sheet bayar angsuran kolom D. Nah, sheet bayar angsuran kolom D. Ini mau kita blok. Oke. Nah, ini kita beri nama RNG1. Nanti di sini juga ini kolom K, kolom L, kolom M. Ya, itu kita beri nama dulu ini. Nah, jadi yang di sini ini adalah untuk kolom nama, gitu ya, kawan. Kemudian di sini adalah untuk kolom jumlah. Nah, kemudian di sini kolom pokok. Baru yang terakhir di sini adalah kolom bunga. Nah, ini kita akan membuat blok-blok seperti ini ya. Jadi kita range. Kalau teman-teman tidak membuat set ini juga nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Cuma nanti pada saat kita akan menunjuk katakan ke sini. Nah, ketika kita akan menunjuk ke RNG1, teman-teman harus tulis WS1.range ini. Tapi daripada kita bikin panjang kan lebih baik kita ringkas saja dengan apa namanya, bebas namanya itu ya. Yang penting kita mau tahu maksud tujuannya. Nah, mungkin ada yang tanya, loh kenapa kok pakai kolom nama? Dalam fungsi Excel, teman-teman. Dalam fungsi Excel itu kan kalau kita ingin memasukkan ke sini, ini kan harus tahu namanya, ya kan? Karena di format di sini tidak ada nomor SPK. Tapi kalau teman-teman menggunakan nomor SPK, ya nanti ditentukan aja pada sheet transaksi nomor SPK-nya itu ada di kolom berapa. Kalau di kolom E, nanti teman-teman sini mendefinisikannya RNG-nya untuk SPK, kolom berapa. Ya. Jadi ini tergantung aja kita mau pakai yang mana. Kalau kolom pokok, kemudian jumlah pokok bunga, karena apa? Karena di sheet laporan ini mau kita tunjukkan dia bayarnya berapa totalnya. Kemudian rincian pokoknya berapa, bunganya berapa. Makanya dari sumbernya dari sini kita juga harus kita blok, kita beri nama gitu kan, supaya memudahkan pekerjaan kita. Kolom K, kolom L, kolom M. Jadi itu tujuannya. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, sekarang kita tentukan baris akhir ini yang kita deklarasikan tadi, itu untuk sheet 1, untuk WS1. Makanya kita tulis WS1.range. Ya. WS1, sheet bayar angsuran, range. Kalau range berarti ada di kolom. Kolom apa? Kolom D. Kolom D ini kan ini, kolom nama ya kawan. Kita baru menuju kolomnya di sini. Jadi baris akhir ini dirumuskan seperti ini, itu maksudnya intinya ini kita mencari baris baru. Ya. Jadi formula ini adalah mencari baris terakhir yang ada datanya. Jadi pada WS1 sheet bayar angsuran kolom D, cari baris terakhir yang ada datanya. Oh, ada datanya ini. Misalkan ini saya hapus ya, kawan. Kalau hapusnya nanti tidak bisa dari sini ya, hapus dari ini VBA-nya. Jadi gini, nah misalkan ini saya hapus dulu, oke ya. Nah, jadi maksud formula tadi adalah kita mencari pada kolom D baris akhir yang ada datanya. Mana? Oh ini, baris ke-10 ini ada datanya. Nah, kalau dia sudah ketemu, maka kita turun satu baris. Jadi kita dapatkan baris kosong untuk kita isi dengan data yang baru, yang gitu ya. Jadi ini, nah ini begitu kita ketemu ya baris yang ada datanya, yang terakhir, maka kita dot row plus 1, turun satu baris untuk menentukan baris kosong berdasarkan di kolom D.
ya. Nah, kolom D sekali lagi tadi tergantung kata kunci teman-teman. Kalau kata kuncinya teman-teman adalah nomor SPK atau untuk data lain, katakan kode perkiraan untuk persediaan, ya tergantung nanti itu ada di kolom berapa kata kunci itu, gitu ya. Nah, kalau sudah, maka nanti sekarang gini, berarti kata kunci itu, ya karena di sini kata kuncinya nama, kita isi dari mana? Jadi ws1.range, yaitu kita sudah tahu bahwa pada sheet bayar angsuran itu baris kosongnya sudah ketemu, ya baris kosongnya sudah ketemu. Yang mau kita isi di kolom mana? Kolom D. Berarti kita cukup menggunakan satu, ya satu tambahan bahwa yang akan kita isi itu kolom D. Makanya kita di sini menggunakan range, ya kawan. WS1 range D, ya range D pada indeks barisnya ini. Nah, kita tulis baris akhir. Jadi nilai pada baris kosong kolom D itu diisikan dari nama. Kenapa nama? Ya karena kolom D di sini kan untuk nama. Ya, kalau teman-teman di sini ada nomor SPK, maka isikan dari, artinya dari sini, ya dari formnya ini, ini namanya apa? SPK. Text boxnya teman-teman beri nama apa? Kan gitu ya. Karena ini nama, berarti karena ini pilihan, berarti saya menggunakan combo box kan. Nah, jadi itu CB. Kalau combo box saya selalu menggunakan identitas CB, CB nama. Nah, selanjutnya kolom E. Kolom E itu adalah jenisnya, jenis pinjaman. Nah, jenis pinjaman dari formnya ini di sini ada ini. Nah, jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kebetulan di sini begitu kita klik nama, katakan, nah ini ada jenis pinjaman yang muncul, data-data yang diperlukan, tanggal dropping, sisanya berapa, plafonnya berapa. Ya kalau ini memang mau dimasukkan di sini, nah di sheet transaksinya tinggal kita isi aja, jenisnya apa, oh tanggal dropping, saldo bulan lalu sisanya berapa, ya di sini plafon tidak dimasukkan, nggak apa-apa, gitu. Nah, artinya begitu nama ini muncul, data-data ini nanti yang akan otomatis muncul sehingga pada kolom E itu diisikan dari sini text box jenis, pada kolom F diisikan dari sini text box ini ya tanggal dropping diberi nama apa, kemudian sisanya diisikan dari sini, gitu ya kawan. Nah, sementara kolom ke kanan diisikan dari ini transaksi yang kita input, ya kolom H dari tanggal bayar text box tanggal bayar ya, kemudian dibayar melalui apa, transfer atau apa pilihannya, di sini ada combo box lagi tergantung nanti namanya apa combo boxnya, kemudian jumlah bayarnya ini kolom C-nya nggak ada ya, kolom K jumlah bayar dari text box ini, kolom L bayar pokoknya dari sini, bunga dari sini, jadi gitu kawan ya, tergantung urutannya bagaimana kita inginnya. Nah, makanya di sini maka kolom D kita isikan dari CB nama, kolom E dari jenis. Jadi sesuai dengan yang kita perlukan di Excel-nya. Ya, kolom-kolomnya itu yang kita butuhkan apa, itu yang harus kita munculkan di user form-nya. Ya, jadi bukan user form yang menentukan kolom Excel, enggak. Kolom Excel-nya kita butuh apa, baru user form-nya kita sesuaikan. Jadi ini tinggal diurut aja teman-teman. Ya, hanya saja untuk teman-teman kalau akan mengisi yang sifatnya nominal, tambahkan CDBL ya, supaya dia menjadi format numerik. Jangan langsung TB jumlah, tapi diberikan ini yang warna biru nih, CDBL teman-teman. Ya, untuk yang sifatnya nominal. Tapi kalau sifatnya alfabetik nggak perlu gitu ya. Tujuannya supaya dia menjadi karakter numerik ya. Oke, jadi sampai di sini ini adalah untuk mengisi pada sheet ini bayar angsuran. Ya. Tiap kali ada data tambah, data input baru, dia akan masuk ke sini. Nah, ini sampai sini skripnya. Ya. Baru sekarang kita masuk ke sheet 2, kita ambil definisi kedua tadi, baris
ya. Yang sudah dipakai kan baris akhir. Nah, sekarang baris itu nanti kita masukkan pada WS2. WS2 sudah kita deklarasikan ini pada sheet laporan, ya. Jadi baris ini adalah untuk di WS2. Nah, pada WS2 itu kita mencari, ya, maksudnya di sini. Ini saya tulis di bawah. Baris ini artinya adalah kita menunjuk indeks baris pada sheet WS2, sheet laporan. Gitu. Laporan kolom 7. Nah, sheet laporan nih, kenapa kolom 7? E, F, G, ya, E5, F, G. G ini adalah kolom 7, kolom nama. Ya, kenapa? Karena kita mau berdasarkan nama. Tapi kalau teman-teman tadi menggunakan SPK, tergantung SPK-nya di kolom berapa. Kalau di kolom H, ya ini kita menunjuknya kolom H. Berarti kolom 8. Kan gitu ya, kawan. Jadi tergantung kebutuhannya. Itu, jadi menunjuk indeks baris pada sheet laporan yang namanya, ya, karena kita memilih nama dari mana, dari si binama tadi, ya, dari form user formnya kan pakai combo box nama, ya, si binama. Jadi kita cari dari si binama itu, carilah namanya di WS2, ya, pada kolom ketujuh, kolom nama juga, itu, ya. Nah, cari dari bawah, XL up itu bergerak ke atas. Jadi dia jalannya nanti begini, ini laporan. Nah, dia nyari dari ini. Tuh, namanya sama nggak narik ke atas dia, XL up. Ya, kemudian belum ketemu, naik lagi dia ke atas, naik lagi ke atas, gitu. Ya, makanya di sini ditulis baris, ya, baris sama mirip dengan ini, kita mencari baris terakhir yang ada datanya, ya kan. Di sini kalau ini kan ada datanya, kita turun satu baris, tapi di sini enggak, yang ada datanya ya sudah berhenti di situ. Mana yang ada data terakhir? Oh, ada data terakhir di sini, indeks 40. Kemudian kita XL up, naik, kita cari nama sesuai yang ada di CV nama tadi, itu ya. Nah, sekarang kita ingin ini, jika datanya ini bebas teman-teman ya, boleh diganti A, boleh diganti data, itu boleh ya. Tapi jangan menggunakan baris yang sudah ada, nanti dia crash pengertiannya ya. Jadi for I atau for data sama dengan 9. Kenapa 9? Karena kita baru mau mengartikan I ini nanti di WS2, apa? Ya, di WS2. Tapi pada saat kita bikin ini, kita belum tahu ini deskripsi ini belum menunjukkan bahwa ini adalah di WS2, cuman kita ingin nantinya I data ini yang dimaksud adalah pada WS2. WS2 dari sheet laporan, dia dimulai baris berapa? Ini baris 9. Nah, baris 9 sampai baris berapa? Itu tadi saya bilang, jangan sampai baris yang ini jumlah baris 201, jangan. Paling nggak sampai 200 atau di atasnya. Kenapa? Kalau teman-teman tidak membatasi, maka formula ini hilang nanti, kawan. Karena dia akan baca. Kolom K dibaca. Ini hilang nanti. Itu, ya. Jadi dibatasi aja sampai sebelum totalan. Baris keberapa? Katakan 100 di sini. Ya. Nah, jadi ini adalah maksudnya nanti membaca datanya di kolom WS2, di sheet laporan, dia baca itu satu-satu dari baris 9, namanya betul enggak yang dicari, kalau enggak dia turun. Jadi looping ya, mencari kalau belum ketemu dia turun lagi gitu, kawan ya. Nah, baru sekarang kita kombinasikan WS2 sheet laporan pada sel I. Nah, ini kan tadi kita artikan I ini kan baris gitu. Nah, makanya di sini kalau kita menggunakan sel, harus diikuti variabel baris dulu. Nah, variabel barisnya Pak I ini tadi. Nah, berarti sekarang ini sudah merujuknya untuk membaca di sheet 2, ada di sheet laporan BS2 pada apa? Kolom 11. Kita lihat sekarang kolom 11 nih di laporan.
kolom 11 adalah kolom ini 9, 10, 11, kolom jumlah kawan ya. Nah, jadi maksudnya kita ingin mengisi ini kolom jumlah, nanti kolom pokok dan kolom bunga berdasarkan di sini, ya kan? Berarti kan untuk bisa ngisi kan harus namanya harus ketemu. Nama yang ada di sini harus ketemu dengan nama yang ada di daftar sini, kan gitu toh. Nah, baru kalau namanya ketemu berapa dia jumlahnya. Nah, kan gitu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pada sheet WS2, sheet laporan, mulai baris 9, kolom 11, nilainya itu adalah diisikan dari ini. Ya, bacanya jangan urut ya teman-teman. Penulisannya seperti tapi bacanya kita isikan jumlah dari ini, RNG2. Nah, RNG2 apa kalau kita lihat yang kita definisikan dari sheet bayar angsuran kolom K. Dari sheet bayar angsuran kolom K. Nah, kita mau menjumlah ini ya. Karena di sheet laporan kita mau menjumlah ini kolom K, kebetulan sama kolomnya. Itu dari apa? Dari kolom K juga, gitu kan. Nah, sementara kolom K tadi sudah kita beri nama RNG2 yang di sheet bayar angsuran ini ya. Jadi ini kita tulis worksheet function, teman-teman tulis ini sama dengan worksheet function dot sum if. Sum if tidak pakai S ya, jadi kita syaratnya cuma satu. Jadi kalau syaratnya cuma satu kan jumlahnya di belakang nanti penulisannya. Ya, berarti syaratnya dulu dan tulis. Syaratnya apa? Nama. Namanya sama dengan yang di mana? Oh, yang ada di sini. Sheet yang dituju. Yang dituju ada di kolom berapa? Di kolom 7, kolom G. Kan gitu, ya. Laporan namanya di kolom G, G kolom 7. Nah, makanya ini worksheet function dot sum if print 1 RNG1 tadi ini ya teman-teman. Nah, ini sudah tulis di bawah ini WS1 range jadi kolom nama ya. Apabila nama itu kita cari di sheet tujuan. Nah, baris mulai baris 9 kolom keberapa. Nah, kalau sudah ketemu ini yang mau kita jumlahkan adalah RNG2. RNG2-nya apa? Dari sheet bayar angsuran kolom jumlah gitu kan. Karena ini kolom 11 di WS2 adalah juga kolom jumlah. Jadi kan sama dengan rumus Excel biasa kawan ya. Sum if kalau syaratnya cuma satu, jadi if-nya tanpa S. Nah, syaratnya dulu yang ditulis. Ya kan, nama sama dengan nama yang mau dituju, kemudian jumlahkan apa yang mau dijumlah, sumbernya dari mana. Nah, jadi itu teman-teman. Ya. Ini. Kemudian di kolom ke-12 ya, pada sheet yang dituju, nah kan ini kolom L, kita ingin menjumlahkan pokoknya. Berarti pokok dari kolom L. Kita lihat kolom L itu dinamakan apa? RNG3. Jadi sama penulisannya. Cuman di sini tempatnya kita rubah. Sekarang kita geser ke kolom 12. Ya. Ini sama ya, sampai di sini sama, RNG1 WS2 ini sama. Cuman yang mau dijumlah diisikan nilainya adalah dari RNG3 kawan. Itu ya. Kemudian untuk bunga ini RNG4 kolom M kita lihat. Nah, dari bayar angsuran bunganya ada di kolom M. Kolom M, definisi tadi sudah RNG4. Makanya kita tulis di sini RNG4. Jadi yang membedakan hanya ini merubah kolomnya sama jumlah kolom apa yang mau kita total sekarang. Nah, ini untuk penggunaan sum if pada VBA, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kita jalankan, teman-teman ya, ini ya, coba saya ini dulu. Di sini, nah ini belum ada rumus. Saya tambahkan dulu, ya. Kemudian saya tambah data ini. Sekarang kita lihat dulu, kawan. Ya, ini kalau totalnya adalah 1.450.000 di laporan. Coba kalau kita ini filter 1.450 sama ya totalnya. Ini rinciannya.
Nah, totalnya sama 1450. Sekarang ini saya buka ini ya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita coba input data baru. Nah, saya pilih nama sama tadi dia ini ya. Kemudian tanggal 31 Juli 21 via katakan via BCA, katakan tadi nilainya 650 ya, kemudian pokoknya 600. Nah, kita klik simpan kawan. Nah, masuk ya. Nah, sudah masuk. Sekarang kita lihat visit laporan. Harusnya untuk nama dia, karena ada 2 kali setoran, jumlah terbayarnya adalah 575 dan 650, 1225. Kita lihat ke laporan. Nah, 1225. Itu juga ngikut dia. Itu, kawan. Ya, itu yang menggunakan rumus sum if. Nah, karena kita tadi membatasi sampai baris 100, maka ini tidak hilang formula ini, jumlah ini di bawah. Tapi kalau teman-teman melebihi dari baris ini hilang nanti kawan-kawan. Itu hilang, dan ini tergantung akan berisi nilai 0 karena tidak ketemu ya, tidak sesuai, terisi nilai 0 ini sampai ke berapa? Sampai baris berapa yang teman tentukan nanti. Ini akan begini semua. Gitu. Nah, itu tadi perlunya gitu kawan. Termasuk nanti teman-teman pada saat menggunakan di sini ya, di scriptnya. Nah, untuk edit, untuk hapus itu juga harus kita perhatikan barisnya jangan sampai melebihi dari baris totalnya. Teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa memberikan ini link filenya karena ini adalah aplikasi ya, aplikasi. Jadi kalau hanya tutorial yang non aplikasi saya bisa memberikan filenya, tapi karena ini yang saya pakai adalah aplikasi, jadi nanti saya hanya melampirkan skripnya aja kawan ya. Skripnya saya copy ke Word, nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau memang bermanfaat bisa di-share kepada teman yang membutuhkan ya. Oke, terima kasih, silakan dicoba.